Jadi peran agama itu artinya dalam kehidupan kita sebagai manusia itu sangat berperan penting. Sangat berperan penting. Ini saya juga lagi nyari-nyari juga nih. Ini ada dalilnya ya. Dimana agama itu adalah nasihat. Ini dulu nih. Jadi sebab bangunan kalau mau jadi bagus, fondasinya bagus dulu. Gitu kan? Iya, harus begitu. Harus jadikan agama ini sebagai nasihat. Itu awalnya orang tuh kalau memang belum. Makanya saya bilang, kalau ketika bangun tidur, ini bagaimana nasihat agama nih apa nih ketika Pak? Seakan-akan seperti dia memancang. Tuh, kacau nih. Maka kalau orang yang sudah terkali tidak punya fondasi, apalagi kalau orang punya fondasi, yang punya fondasi saja bangunannya ini. Perilaku yang dapat menjadikan alat tolak ukur seseorang dalam beragam. Sebenarnya agama itu jadikan nasihat buat diri kita, ya enggak. Al-Fatih di sini juga kan masih banyak belajar, ya enggak. Mohon maaf ini kalau kata-kata salah bukannya masalah. Kita belajar, tapi memang di pundak kita itu semua kita berdakwah. Aktivitas laki-laki itu 3. Ngaji, kerja, dakwah. Dakwah, kerja, ngaji. Ngaji, kerja, dakwah. Kerja, ngaji, dakwah. 3 ini aktivitas wajib. Iya. Kalau udah kerja, ya enggak, itu kerja ibadah juga, ya kan? Nah, ya kan kerja, udah dapat kerja, ngaji jangan lupa. Untuk apa nambahin ya kan? Ini ngaji ini wajib apa ibadah juga, ya enggak? Ya kan? Kemudian berdakwah, dakwah juga wajib banget. Dakwah itu di pundak kita semua kaum muslimin. Walaupun sampaikan 1 ayat. Ya enggak? 1 ayat kita tahu sampaikan apa? Baligu anji walau ayat. Benar. Sampaikan walaupun 1 ayat. Itu kan. Jadi ini di pundak kita semua kaum muslim. Welcome to Sultan Danok channel in podcast now. Thanks very much. You are watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini anak sama juga. Itu udah maksudnya anak itu satu biasa ya. Skor luar biasa nih beliau. Perjuangan ya. Perjuangan dan alhamdulillah juga pasti nyambung ya secara keluarga. Iya, insyaallah. Dan sampai saat ini kami ini beliau juga masih aktif di badan Al-Fatihah ya. Insyaallah ketemu dari semua ketemu tahu. Ini lah, malam ini kita mau ngobrol bisa. Iya. Kemarin ini kita sudah perjanjian ya. Kita langsung ke sini. Ya terkait dengan itu tentang agama itu adalah nasihat. Ya tadi itu mungkin teman-teman juga Ustaz ingin tahu kita. Kita sekarang zamannya corona ya. Di posisi ini memang terbatasi untuk kajian itu. Kalau dengan ada ini menjadi spesial saja. Iya, insyaallah. Baik, baik teman-teman, terima kasih yang sudah sukses di Sultan Danok Channel. Namanya Sultan Danok Channel, Ustaz. Sultan Danok Channel. Sekali lagi, Sultan Danok Channel. Cakep. Sultan Danok Channel ya. Cakep. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke, siap Ustaz. Baik, teman-teman, kalau kata waktu juga nggak etis juga, jadi kita dengerin langsung sedikit profil singkat dari Ustaz Muhammad pada beliau. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqana min iman wal yaqin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama pada saudara Fahmi ya, dengan channelnya yang sangat luar biasa, kita doakan semoga saudara Fahmi ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan terus hidup berbagi dalam dakwah, dan juga terus ya dikasih Islam dengan memiliki ya, kita terus sampai akhir hayat kita ya. Kita bersyukur pada hari ini juga kita bisa berkumpul di silaturahmi, di mana tadi kita sudah janjian yang mau ketemu, bagaimana kapan mau ngobrol-ngobrol bahkan podcast nih ya kan, dan kesempatan baru hari ini nih. Kebetulan banget saya tadi habis selesai taklim ya kan, habis selesai ngisi taklim, dan selesai ngisi taklim sorenya pas habis maghrib kita ngobrol sebentar. Alhamdulillah bisa sempat pada hari ini ya. Ini juga waktu dan sempat ini Allah berikan jalan buat kita, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi suatu yang berfaedah bagi kita juga ya.
menjadi penghantar pahala gitu. Nah, tadi berkaitan yang ditanyakan tentang profil saya. Sebenarnya saya itu lahirnya memang di Bogor, dan juga saya ini hanya beberapa tahun di Bogor, kemudian saya lebih banyak dan juga lebih dibesarkan itu di Maluku Utara ya, nanti tepatnya. Ternate Ustaz. Waduh, jauh banget. Jauh. Ya, Kalau kira-kira jauh. jauhnya sampai banget. Banget banget tuh ya. Jauh. Jauh banget tuh. Nah, jadi saya kemudian punya pendidikan di sana, kemudian saya kembali ke Jakarta, dan alhamdulillah keluarga saya dari ibu saya itu memang banyak di sini, dan alhamdulillah saya ketemu dengan keluarga, dan alhamdulillah saya itu bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara seiman, ya kan, seperjuangan dalam dakwah. Alhamdulillah saya mengikuti, di mana saya juga pernah belajar kepada dosen-dosen sekolah-sekolah perguruan tinggi juga ya, langsung tanpa titel ya. Saya memang bukan mengejar ini titelnya, tapi saya mengejar ilmu-ilmunya. Dulu ada nama sekolah namanya tuh Sekolah Perguruan Tinggi Dakwah Islam, PTDI, di Mumbai waktu itu. Jadi memang ada dosen-dosen yang juga saya datangi untuk belajar juga. Nah, kebetulan tadi berbicara tentang ini ya, materi ya, kita langsung aja materi tentang tadi ya, adil nasihat. Memang benar agama itu adalah nasihat. Ya, itu dulu Ustaz. Iya. Baik, kita kalimat pembuka saya harus perkenalan dari Ustaz Muhammad, karena kalau dijelasin di semua waktunya habis Ustaz. Saat kemudian saya ini antum lagi di Jakarta. Panjang perjalanan juga banyak ini. Nanti kita bedah Ustaz. Ya. Kemudian kita bedah ini. Tentang tidak antum full. Saya pengen bicara nanti ada norma Ustaz. Pendek. Iya. Jadi Ustaz, teman-teman mungkin ada siapa pun lain mungkin saya hubung aja. Agama itu masih satu kaitan utama fundamental. Agama itu sebenarnya apa sih? Ya. Agama itu adalah di mana orang-orang memiliki agama, gitu kan. Nah, agama Islam itu beda dengan agama-agama yang lain. Di mana agama Islam itu memang bagaimana menjalankan aktivitas hidupnya, ya kan, terus kemudian menjalankan segala macam aktivitas hidup di dalam kehidupan dunia ini, kemudian bagaimana dia akan menjalankannya dengan cara yang baik, kemudian bagaimana ketika selesai dari kehidupan dunia ini, ya kan? Sehingga kita memahami bahwa kalau orang memiliki agama berarti dia itu tidak akan salah dalam arah, gitu ya. Agama itu kan berarti dianggap tidak kacau kalau memang dunia ya. Jadi kalau kita melihat gelombang otak itu biasanya ada gelombang alfa, delta, ya kan, beta. Ada gelombang yang sama kacau itu namanya gelombang gamma. Gelombang gamma ini memang kalau dilihat dari fisik orang yang memiliki gelombang gamma ini cepat banget. Gamma ini brainwave, gelombang otaknya. Frekuensinya. Frekuensinya. Kalau itu gur itu jangankan itu panggil namanya aja nggak ngeh gitu ya kan. Itu udah kali. Bangun saking kacaunya mungkin banyak pikiran atau apa gitu, stres, benar-benar stres berat ini. Iya kan. Sehingga gamma dia ada gamma gitu. Itu tidak kacau. Tidak, gamma itu kacau. Jadi kalau gelombangnya tadi kacau, ketika ada agama tidak kacau. Jadi kalau kita memiliki agama itu harusnya tidak kacau. Nah, Islam itu begitu harusnya. Gitu. Ya kan? Maka tadi disebutkan bahwa adil nasihat. Ini Rasulullah juga pernah bersabda bahwa adil nasihat, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kaum muslimin dan muslimat, dan juga untuk para pemimpin semuanya ya. Agama itu semuanya. Nah, agama itu sendiri itu kalau di dalam Islam itu orang-orang yang memegangnya, orang-orang akan menjiwai agama itu. Dia akan sebagaimana hadis Rasulullah ada dari ambil ini inna amran kullahu khair. Jadi seorang muslim itu ajib harusnya memiliki agamanya, memiliki Islamnya gitu. Kenapa? Karena di dalam Islam itu memiliki aturan hidup supaya dia ketika menjalankan hidupnya ini dia tidak kacau tadi. Nah, makanya dia merasa ajib. Nah, makanya kalau seandainya ada orang ketika menjalankan hidupnya dia galau ya kan,
sedikit galau, galau cuma sedikit gitu. Sampai ada yang stres gitu, ya kan gitu. Nah ini kan berarti apa yang salah gitu. Sedangkan agama yang dia miliki, gitu kan? Islam itu harusnya memberikan dia ketenangan, gitu kan? Sebagaimana hadis tadi bahwa seorang muslim itu akan ajib dia, lezat hidupnya dia. Gitu. Galau, stres segala macam itu kan tidak akan ada pada dirinya. Gitu. Kenapa hal itu bisa mendapat tingkatan orang itu mendapat ketenangan? Karena memang di tangannya ada petunjuknya. Gitu. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu bagaimana orang itu menggunakan petunjuknya ketika menjalankan aktivitas hidupnya, bermasalah apapun dia, maka dengan petunjuknya itu akan ia tahu bagaimana solusinya. Jadi orang itu tidak akan kacau. Kenapa? Arah. Karena memang petunjuk ada di dia. Harusnya begitu kan? Tapi kita betapa banyak orang-orang muslim, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita itu banyak yang bermasalah dengan kehidupan dunia ini, tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan. Nah ini kembali lagi bahwa adil nasihat. Yang nasihati kamu itu adalah agama kamu. Gitu. Ya kan? Jadi peran agama itu artinya dalam kehidupan kita sebagai manusia itu sangat berperan penting. Sangat berperan penting. Ini saya juga lagi nyari-nyari juga. Ini ada dalilnya ya. Di mana agama itu adalah nasihat. Ini di mana hadis ini adalah hadis di dari kitab Arba'in ya, karangan Imam Nawawi ya. Ini dari Abu Tayyah Tamim. Ini hadis ini adalah hadis ke-7. Kalau kita ya, hadis ke-7 kalau kita buka hadis Arba'in itu, nah itu ada yang ini ada hadisnya ini bukan hadis nasihat. Nah, agama itu adalah nasihat gitu, ya kan? Nah, ini dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, ya kan? Radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Ad-dinun nasihat." Agama adalah nasihat. Kemudian kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini ada hadisnya. Dia disebutkan tadi ada ditanyakan tentang agama adalah nasihat. Benar ada nasihat. Nasihat agama adalah nasihat. Jadi kalau andaikan agama ini dijadikan benar-benar nasihat untuk dirinya, ya kan, khususnya Islam ya, memang Islam ini memang lengkap di dalamnya gitu, ya kan. Kita bicara tentang ad-din itu Islam. Gitu. Jadi ketika berbicara tentang Islam ini, Islam itu lengkap di dalamnya. Bagaimana orang itu mengurus kehidupan dari mulai masuk kamar mandi sampai mengurusin istana negara. Ada semuanya. Tidak perlu ada yang lagi menceritakan, menyampaikan atau mengajari kita harus begitu, ya kan. Apalagi persoalan-persoalan yang kecil, ya kan, gitu di bawahnya, ya kan. Seperti kita menjadi guru, seperti kita menjadi penjaga toko, penjaga warung, penjaga atau kita menjadi pedagang, ya kan, atau kita menjadi pengusaha. Itu sudah dicontohkan semuanya gitu, ya kan. Kemudian diikutilah para sahabat, kemudian jadikanlah ijma sahabat ini sebagai contoh kita. Jadi begitu ya Mas Fahmi. Memang ini saya kutip sedikit hadis riwayat hadis riwayat Muslim ini di mana ini Rasulullah itu mengatakan bahwa agama itu adalah nasihat. Jadi perlu kita ketahui bahwa terus apakah di zaman Rasulullah ataukah adakah contoh gitu, ya kan? Adakah contoh uswah? Ada uswah atau adakah tuntunan ketika orang itu memiliki jabatan di sini, memiliki jabatan di sana, apalagi di pandemi, itu kan yang disampaikan itu kan. Nah ini juga di mana memang ketika kita tahu bahwa seperti halnya gini ya, orang itu menduduki jabatan apa sih, ya kan? Ya kan? Harusnya ketika dia sebelum memegang jabatan itu banyak dulu nasihat-nasihat agama buat dirinya, gitu, supaya dia paham ketika dia menjalankan aktivitas dia sebagai jabatan dia, apalagi ngurus umat, ya kan gitu kan. Nah, kalau dia ngurusi umat, tentu dia jangan sembarangan. Kenapa? Karena dia melakukan satu kesalahan, kemudian membuat zalim kepada beberapa umat, dosanya ke dia semuanya, ya kan. Berapa Pak tanggung dosa-dosa itu, ya kan. Nah ketika Rasulullah SAW ketika
menjadikan Madinah ini satu negeri yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kan? Diceritakan bahwa Madinah ini adalah suatu yang sangat yang brilian, suatu negeri yang nanti akan menjadikan contoh untuk negeri-negeri yang di mana ya kan, membuat negeri itu harus ada contohnya juga. Agama sebagai nasihatnya begitu juga gitu. Ya kan, tinggalkan ini orang-orang komunis yang bisa meninggalkan. Maka orang yang buang agama segala macam ini orang-orang komunis ini gitu kan gitu. Nah, makanya kalau kita sendiri sebagai orang muslim itu ya udahlah, kita kembali ke agama kita, kembali kepada Islam kita, ya kan? Nah, kalau kita bicara tentang tadi itu Rasulullah SAW mendirikan Madinah gitu kan, itu Madinah sampai Rasulullah tuh pernah mengeluarkan satu sabda ya beliau tuh, ya kan, di mana Madinah itu sangat luar biasa ketika diurus dengan Islam gitu ya. Ini Islam itu diterapkan di Madinah itu secara kafah, ya kan, sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan, ya kan. Di sini saya ambil ada di sini hadis Rasulullah SAW yang Imam Al-Bukhari. Ini hadis Imam Al-Bukhari, bukan kata saya ya. Ini hadis Imam Al-Bukhari ini dari Rasulullah. Ya kan, Rasulullah bersabda, "Innamal madinatul awqir tanfi qabisiha wa yansiqu biha." Madinah itu selaksana tungku api. Ya kan? Yang membersihkan debu-debu yang kotor dan membuat cemerlang kebaikan-kebaikannya. Sangat luar biasa ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini sahih ini. Jadi Madinah ketika dibangun oleh Rasulullah itu dia bikin sebegitu hebatnya. Itu tadi dengan apa dasar agama tadi, Islam tadi. Untuk nasihatnya apa? Untuk nasihat semuanya, seluruh perangkat-perangkatnya, sehingga Rasulullah menyampaikan Madinah itu seperti tungku api. Jadi kalau ada orang-orang yang jelek, orang-orang jahat, orang apa masuk dalam Madinah, ya enggak, dia menjadi orang yang bagus, orang yang berubah, menjadi orang yang lebih baik, gitu kan gitu. Dan kalau ada orang-orang yang baik, lebih baik lagi, dia akan lebih cemerlang, lebih terpandang, lebih mulia lagi. Ya, itu Madinah itu sangat luar biasa tentunya. Nah, dengar gitu ya? Iya, itu. Insyaallah ini. Benar, ada berita kalau misalnya seorang lalai dalam agama, kan tadi ada nasihat tadi ya. Iya, iya. Kita untuk mengantisipasi supaya orang tidak lalai, untuk tidak. Ya, ini kita khususnya lalai kalau masalah dalam ibadah itu kan banyaklah pembahasan itu sudah disampaikan ya. Tapi kalau lalai dalam aktivitas kewajibannya dia dalam pengurusan umat, pengurusannya dia kepada masyarakat, ini yang jarang. Sehingga dengan tema adin nasihat, agama itu dan nasihat untuk siapa? Itu tadi disampaikan Rasulullah tadi, pemimpin yang memiliki pejabat-pejabat, memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, ya kan itu. Maka Rasulullah pernah mengutus seorang sahabat ya seperti Abu Bakar dan Umar, ya kan, sebagai muawin tafwid. Siapa muawin tafwid itu? Muawin tafwid itu adalah wakil dari Rasulullah. Diwakili, dipercaya kepada dua orang tuh, Abu Bakar dan Umar, gitu kan. Mereka ini untuk mengurusi membantu Rasulullah sebagai wakil beliau, gitu. Nah, sedangkan untuk mengurusi sebagai dalam administrasi, ya kan, urusan segala macam itu, administrasi, ini diangkatlah yaitu Hudzaifah bin Yaman, kemudian Zaid bin Haritsah. Nah, Zaid bin Haritsah dan Ibnu Yaman ini dia sebagai pengurusan administrasi Rasulullah di negeri Madinah. Jadi ini jabatan yang dikasih, maka ini harusnya kalau kita menjabat sebagai wakil, ya kan, pemimpin ya kan, ini cari lihat bagaimana Rasulullah dan menyampaikan nasihat kepada Umar dan kepada Abu Bakar, gitu kan, untuk mengurusi umat, ya kan, sebagai wakil nih, gitu. Kemudian kepada siapa? Kepada Hudzaifah bin Yaman, ya kan, kepada Zaid bin Haritsah sebagai administrasi negara gitu, di Madinah, gitu kan. Ini nasihat. Seperti juga ada Rasulullah mengangkat Qais bin Sa'id sebagai kepala kepolisian di Madinah. Ya kan, jadi kalau kita tugas dari kepolisian bagaimana sih? Cari, kita belajar. Cari bahan-bahan itu. Jadi ada referensi. Jadi sehingga ketika kita menjadi orang jabatan dimanapun, ya kan, ini memang nasihat agama sangat penting. Jadi bukan hanya masalah ibadah sholat saja segala macam, itu kan memang sudah adalah yang menyampaikan hal-hal seperti itu, ya kan. Ya pejabat-pejabat ini yang pemimpin, kenapa? Karena dia fokus umat. Karena kalau salah sedikit dia fokus umat, ya kan, sebagai pemimpin itu jadinya, gitu kan. Nanti di akhirat pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban buat dunia. Itu ya, jadi memang seperti halnya gini, seperti
Yaitu Abu Ramsah dan Rafidah. Abu Ramsah dan Rafidah ini adalah sahabat Nabi yang diutus untuk menjaga kesehatan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu sudah ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Tapi mereka di dalam negeri Madinah itu dijaga kesehatan oleh dua orang ini, Abu Ramsah dan Rafidah, ya kan? Yang satunya dari orang-orang dari Aus, ya kan? Kemudian dari ini dari orang-orang Muhajirin, ya kan? Jadi orang-orang dari orang Ansar dan orang Muhajirin. Karena mereka lebih kenal. Dan mereka mengobati itu tanpa pamrih. Kenapa? Karena diurus oleh negara, ya kan? Diurus oleh Madinah. Memang ini semua tercatat sebagai nasihat-nasihat untuk para pemimpin-pemimpin tadi. Kita bahas tadi tentang nasihat itu siapa sih, ya kan? Nah ini kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Rasulnya, ya kan? Kepada pemimpin. Kita bicara tentang yang mengurusi umat ini. Supaya tadi itu, kalau kesehatan dalam hati, supaya itu tadi Allah menurunkan keberkahan. Ya kan gitu. Ini tentang nasihat untuk kita semua gitu. Dan juga sebagai pekerja, sebagai pembantu, sebagai apa di tengah-tengah masyarakat, ya ikutlah para sahabat, ya kan, yang pernah belajar kepada Rasulullah, ya kan. Kalau sebagai suami kan, saya baru. Saya baru kalau gimana nih Ustaz? Kalau saya kan mungkin suami yang lain. Iya, ini kalau secara suami udah sangat luar biasa. Jadi suami yang mencintai istri, ya enggak? Ya pokoknya ini top dah. Iya. Sebenarnya gini, kalau sebenarnya sih Islam itu sudah bagaimana mengajarkan, ya kan? Ketika bahwa orang itu dengan cara nikah, ya kan gitu. Sebenarnya sih orang tuh menjadi orang baik dan tidak ini awalnya itu fondasinya dulu nih. Jadi sebab bangunan kalau mau jadi bagus, fondasinya bagus dulu. Gitu kan? Iya. Makanya kalau jadi seorang suami, ya kan mau berniat, kalau sudah mau siap, sudah mantap jadi seorang suami, ya kan. Ini fondasinya harus kuat. Apa itu fondasi? Itu tadi kata Rasulullah, menangkan karena agamanya kan begitu bagus tuh. Iya kan? Iya, kalau itu boleh nggak? Ya mau saja, kan gitu. Kalau ada orang yang sudah terlanjur, gitu, kan? Gitu, ya kan? Nah ini sebagai suami harus memiliki fondasi agama yang kuat. Kenapa? Karena kalau ada seseorang itu jadi sebagai nakoda, tentu dia akan berlayar mengarungi lautan kehidupan ini, pasti akan bertemu dengan badai, bertemu dengan angin, bertemu dengan gelombang, kehidupan. Rumah tangga itu ya. Dan itu pasti. Karena kenapa? Karena dia sudah siap menjadi seorang nakoda dalam rumah tangga. Gitu. Jadi harus begitu, harus jadikan agama ini sebagai nasihatnya. Itu awalnya orang itu kalau bangun dulu. Makanya saya bilang, kalau ketika bangun tidur, ini bagaimana nasihat agamanya apa nih ketika bangun tidur? Ya enggak? Cari tahu dulu. Begitu juga ketika mau masuk kamar mandi, apa nasihat agama sebelum kita masuk kamar mandi? Kemudian kita bagaimana cara pakai pakaian, bagaimana kita mau berangkat, bagaimana kita berjalan dalam perjalanan. Semua itu kan begitu juga ketika kita menjadi seorang suami. Apa dulu nasihat agama tentang suami ini? Iya kan, supaya Pak tadi saya bilang fondasinya kalau kuat, maka bangunannya itu akan kokoh. Kalau fondasinya tidak kuat, bagaimana ini? Bagaimana kalau orang ini sudah fondasinya memang udah nggak kuat, udah terlanjur kan, kecelakaan lah segala macam, kan? Nah, bangunannya ini biar kuat, ya itu tadi dia harus hijrah dari segala macam persoalan-persoalan itu, ya kan, dia tinggalkan semua yang ini. Nanti dia akan apa? Seakan-akan seperti dia memancang tuh pancangan agama dan fondasi keluarganya. Dia pancang dengan agama itu supaya kuat dia. Kenapa? Karena ketika dia sudah nikah, ketika dia berijab kabul, ya kan, dengan orang tua dari wanitanya ini kan, itu dia untuk mengatakan separuh agama aku akan pegang. Gitu. Itu jadi separuh agama berpegang. Maka kalau tidak belajar agama, kacau nih. Maka kalau orang yang sudah apalagi tidak punya fondasi, apalagi kalau orang punya fondasi, yang punya fondasi saja bangunannya ini kena angin dan badai. Bisa. Itu makanya dinamakan. Ayo kita makanya setiap Jumat itu kan sering khotib itu menyampaikan mewasiati, ya kan, takwa, gitu ya. Jangan kalian tinggalkan takwa ini gitu. Itu boleh ya. Saya masalah jenis suami mantap dan buat yang nikah kayaknya harus di replay. Saya bukan dari cakupan. Perilaku yang dapat dijadikan alat tolak ukur seseorang dalam beragam. Tolak ukur dari seseorang itu. Kita kembali bahwa
Rasulullah SAW itu kan menunjukkan ada dua yang ditinggalkan, ya kan, kita butuh dan sunnah Rasul, itu penting. Gitu. Kenapa itu pegangan. Jadi kalau kita mau beli handphone, ya enggak, itu kita beli handphone kan semuanya dapat tuh, ya enggak, ada buku petunjuknya juga di dalamnya. Itu jangan buang buku petunjuknya. Mentang-mentang kita dapat handphone baru, kita ambil, kita pakai, kita kerjain segala macam semau kita tanpa baca buku petunjuknya, kita buang. Tapi kalau ketika kita baca, kita buka handphone, kemudian ada masalah, kita nyari kemana kira-kira? Ya kan, kita nggak bisa nyari kemana-mana. Selain kita cari petunjuk yang tadi, yang dikasih sama counternya. Iya enggak? Nah ketika dia operasikan, kita nggak mungkin kita buka handphone, kemudian ada masalah ini. Di mana? Apa nih begini nih? Wah jadi kacau begini, salah saya ini. Mana ini petunjuknya? Iya enggak? Terus kita ambil buku petunjuk si cuci, mama. Iya enggak? Kan berantakan. Kita ambil petunjuk genset, mama. Ya kan berantakan. Handphone ini, ya kan? Maka begitu dengan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang pribadi muslim ini, ingat petunjuk kita menjalankan aktivitas hidup kita dalam melangkah kita, sekali melangkah, 2 kali melangkah segala macam, jangan tinggalkan petunjuk. Gitu. Ya kan? Petunjuk itu kita pegang erat. Iya, bukan cuma pegang doang, tapi harus dipahami isinya. Kita kan baca Quran, ya kan, kita hafal Quran itu sunnah. Ya enggak? Baca Quran itu sunnah. Ya enggak? Kita pahami kemudian kita amalkan dalam kehidupan itu wajib hukum. Wajib, makanya buku petunjuk itu wajib kita tahu. Jangan sampai kita hafal doang, tetapi sunnah kita jalankan, tetapi dalam pelaksanaan kehidupan kita nggak jalankan. Sama dengan orang tuh sunnah kita jalankan, wajib ditinggalkan, ya kan? Sholat tahajud terus nggak pernah putus-putus, tapi subuhnya kelewat. Ya. Nah itu makanya nih bagi remaja-remaja saya pesan nih, ya kan? Kalau mencari laki-laki itu, ya enggak? Laki-laki itu orang yang mampu bangun sholat subuh, ya enggak? Lebih hebat, ya enggak? Jadi kalau orang bangun subuh saja nggak bisa, bagaimana dia bangun rumah tangga? Nah, Anak tersungking. Kalau bangun subuhnya aja nggak bisa, gimana dia bangun rumah tangga? Harus Iya, makanya kita pondasi, makanya agama menjadikan nasihat buat diri kita, ya enggak. Al-Fakir di sini juga kan masih banyak belajar, ya enggak. Mohon maaf ini kalau kata-kata salah bukannya masalahnya. Kita belajar, tapi memang di pundak kita itu semua kita berdakwah. Aktivitas laki-laki itu 3. Ngaji, kerja, dakwah, dakwah, kerja, ngaji, ngaji, kerja, dakwah, kerja, ngaji, dakwah. 3 ini aktivitas wajib. Iya. Kalau udah kerja, ya enggak, itu kerja ibadah juga, ya kan? Ya kan, kerja, udah kerjain ngaji jangan lupa. Untuk apa nambahin, ya kan? Ini ngaji ini wajib ibadah juga, ya kan? Ya kan? Kemudian berdakwah, dakwah juga wajib banget. Dakwah itu di pundak kita semua kaum muslimin. Walaupun sampaikan 1 ayat. Ya enggak? 1 ayat kita tahu sampaikan. Baligu anju walau ayat. Benar. Sampaikan walaupun 1 ayat. Itu kan. Jadi ini di pundak kita semua kaum muslimin. Dengan menjadi ustaz, ya enggak gitu. Sudah kita dapat sampaikan supaya banyak pahala. Thanks very much. You are watching podcast in Sultan Enoch channel, and don't forget subscribe, like, share, and comment. Thanks very much.